sebelum memasuki materi tentang matriks, yaitu kita harus mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Nah, kompetensi intinya yaitu untuk memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta penerapan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah konseptual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta transport matriks. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk agar siswa itu bisa menguasai dan memahami materi matriks. Jika diberikan matriks, maka siswa dapat mendeskripsikan ordo dan elemen matriks. Jika diberikan beberapa matriks, siswa dapat menunjukkan jenis-jenis matriks dengan benar. Di sini masuk kepada materi. Matriks, apa sih? Apa sih matriks itu? Nah, matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang berbentuk persegi panjang dibatasi oleh tanda kurung, biasanya dilambangkan seperti tanda berikut atau kurung siku seperti ini. Banyaknya baris dan kolom pada matriks disebut dengan ordo. Ukuran yang pelabelannya itu matriks itu menggunakan huruf kapital. Setiap angka yang terdapat di dalam sebuah matriks disebut sebagai elemen unsur. Cara membaca matriks yaitu dengan mendahului baris kemudian kolom. Kita next, ada operasi matriks. Dalam operasi matriks ini ada banyak, meliputi penjumlahan, pengurangan dua matriks, kemudian perkalian matriks dengan bilangan skala, perkalian dua matriks, dan transport matriks, determinan, dan inverse. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Pada penjumlahan dan pengurangan matriks itu ada syaratnya, yaitu jika terdapat dua matriks, misalnya matriks A dan matriks B yang memiliki ordo yang sama, maka elemen-elemen yang terletak maksudnya satu posisi sama, yang sama posisinya dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jumlah matriks A dan matriks B dapat dinyatakan dengan A ditambah B dengan selisih matriks A, dan matriks B dapat dinyatakan dengan A dikurang B. Contohnya seperti berikut. Ini ada matriks A dan matriks B. Nah, jika kita diketahui bahwa dua matriks yang berordo sama, yaitu 2 baris dan 3 kolom, matriks B juga 2 baris dan 3 kolom, maka tinggal dijumlahkan saja. Jumlahkan matriks A baris pertama kolom pertama dengan matriks B pada tempat atau posisi yang sama. Jadi A dijumlahkan dengan G, B dijumlahkan dengan H, C dijumlahkan dengan L. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan juga memiliki syarat yang sama, yaitu jika matriks tersebut memiliki ordo yang sama, maka posisinya itu sama pengurangannya. Contoh soal di sini, tentukan penjumlahan matriks A dan matriks B berikut. Nah, diketahui bahwa matriks A itu memiliki ada beranggota 7, 1, 4, dan 8. Matriks B yaitu 5, 2, 8, dan 3. Nah, karena dia memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2, maka kita tinggal jumlahkan saja. Matriks A ditambah B 7, berarti 7 dijumlahkan dengan 5, karena matriks ini karena 5 ini adalah posisi yang sama. Jadi 7 ditambah 5 sama dengan 12. Di sini ada dua jenis operasi matriks, yaitu yang pertama determinan dan yang kedua inverse matriks. Adapun determinan matriks adalah determinan yang biasanya itu yang berbentuk persegi dengan ordo 3 kali 3 dapat dihitung dengan menggunakan dua cara, yaitu
yang pertama kaidah Sarus dan ekspansi kofaktor. Namun banyaknya yang sering digunakan oleh siswa itu biasanya metode Sarus. Langkah-langkahnya dengan menggunakan metode Sarus itu, yang pertama meletakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal determinan. Nah, kita letakkan kolom pertama dan kolom kedua, yaitu kolom pertama itu ADG dengan kolom keduanya BEH. Nah, ADG kita letakkan di sebelah garis vertikal yang bagian kanan. Kemudian setelah itu jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar. Setelah kita letakkan kolom pertama dan kolom kedua di bagian kanan garis setelah garis vertikal, setelah itu kita kalikan, yaitu matriks A dikali dengan E dikali dengan I ditambah dengan B dikali dengan F dikali G. Kemudian kita kalikan semuanya, hasilnya dijumlah. Setelah dijumlah kita kurangi dengan bagian B dikali dengan D dikali dengan I. Nah, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada inverse matrix. Inverse matrix itu adalah kebalikan inverse dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Nah, inverse matrix ini dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Ini pangkat ya. Suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Untuk menentukan inverse dari sebuah matriks terdapat dua aturan berdasarkan ordonya, yaitu ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3. Nah, ini tata cara dari inverse matrix. Kemudian ada jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu ada di sini, tuliskan 8 jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks 0. Ada 8 jenis matriks. Yang pertama itu ada matriks 0, kemudian matriks baris, kemudian matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal. Nah, ini matriks diagonal, kemudian matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks identitas. Karena kita sudah mempelajari matriks, operasi matriks, contoh-contoh matriks, maka yang kita ketahui sekarang yaitu kita coba kuis. Agar apa? Agar kita bisa melatih pemahaman kita. Nah, di sini ada kuis. Kerjakan soal, disajikan kuis, yaitu yang pertama, soal pertama yaitu kerjakan soal berikut ini dengan tepat. Diketahui matriks B yaitu 4, 2, 2, 8, dan matriks C 4/7, negatif 1/7, negatif 1/7, dan 2/7. Nah, jika A sama dengan C inverse, maka determinan dari A transpose B adalah, nah ini kita ketahui. Nah, sekarang tinggal menggunakan jawabannya saya udah ketahui, yaitu A jawabannya. Ini pembahasannya bisa dilihat di layar berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Drop it.